A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng semua. Pertanyaannya, saya mengalami banyak ujian, terus saya juga thariqat, tapi kok makin banyak ujiannya. Terus saya mohon nasihatnya. Saya mengasumsikan, kenapa kamu berkesimpulan bahwa tirakat atau thariqat itu menghentikan ujian? Implisit mungkin dia membayangkan mesti tirakat itu ujiannya lereng kan gitu. Enggak. Tirakat itu kalau kamu bisa menjawab ujian SD, maka kamu naik ke SMP dan akan menjawab ujian SMP. Kalau kamu dengan tirakat selama SMP kamu menjawab ujian akhir SMP, maka kamu akan berhadapan dengan pertanyaan ujian SMA. Jadi kalau memang mau dikaitkan, justru thariqat atau tirakat, nanti secara khusus kita harus ngomong tirakat tuh ya, tirakat. Thariqat atau tirakat itu justru menggambarkan beberapa hal. Satu, melegitimasi perkenan Allah atau penilaian Allah bahwa kamu bisa menjawab satu tingkat ujian. Kemudian Allah melihat bahwa kamu punya daya atau kelayakan yang lebih tinggi, maka Allah kasih pertanyaan berikutnya atau ujian berikutnya. Dan begitu. Yang kedua, dengan banyak tirakat tapi ujian semakin seru, itu berarti Allah memberi petunjuk kepadamu bahwa kamu punya kemampuan lebih daripada yang kamu sangka. Kan begitu kan, maka dikasih ujian berikutnya. Tetapi kita kembali ke soal tirakat itu kan dari kata, itu bahasa Jawa yang diambil dari kata thariqah bahasa Arab. Di dalam ma'iyah kita sudah tahu bahwa hidup ini kan semuanya kan berjalan. Semuanya berupa jalan dengan idiom dan bahasa yang menggunakan kata jalan. Jadi misalnya sirot itu ya jalan, syariat ya jalan, thariq itu ya jalan, terus apalagi sabil juga jalan. Nah, thariqah adalah jalan yang ditempuh secara batin oleh manusia. Jadi mungkin kamu kerja di pasar tekun tiap hari, tapi kan ada pengalaman batin dalam bekerja fisik di pasar itu. Nah, pengalaman batin dan laku batin itu namanya tirakat. Artinya ada orang yang mencangkul dan dia tidak punya tirakat cangkul. Maksudnya gini, dia mencangkul hanya tangannya, kakinya yang berkeringat, tetapi dia bukan sedang melakukan pencangkulan rohaniah. Jadi misalnya kamu kerja ngojek apa, jualan apa, online apa segala macam, kan akhirnya tergantung thariqatmu apa. Kamu ini dalam rangka mendapatkan uang, apa dalam rangka berjuang untuk anak istrimu, dalam rangka untuk mengabdi dan bersyukur kepada Allah, ataukah dalam rangka apa, itu yang menentukan kadar atau wilayah atau tinggi rendahnya thariqatmu atau tirakatmu tadi. Nah, tetapi kita harus punya asumsi dasar bahwa tirakat itu tidak secara resmi merupakan jalan untuk menghentikan ujian. Ya, jadi pertanyaannya tadi dalam tanda petik dia mengasumsikan bahwa kalau kita tirakat maka ujiannya berhenti. Ya, enggak dong. Tapi juga kenapa ya Mbah, kalau orang itu dapat ujian atau tantangan, respon atau reaksi pertama di dalam hati itu rasa tidak nyaman gitu. Kok ujian mana ya kok ini? Itu situasi yang seperti apa itu Mbah? Karena naluri manusia itu kan wawadu al-mizan. Allah menciptakan langit dan semesta ini terus mencanangkan keseimbangan. Nah, ujian itu mengancam keseimbangan kita. Jadi kita merasa kemudian miringnya ke sini apa miringnya ke situ kan begitu. Nah, maka kita berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian itu supaya kita mendapatkan mizan atau keseimbangan kembali. Dan itu Allah bilang wasama arafa'aha wa wadu'al mizan. Allah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan, equilibrium atau pendulum atau apa segala macam. Itu kan berlaku berarti untuk kita juga. Jadi kita ini punya langit, punya bumi, punya tanah. Alam semesta yang kita lihat. Karena nanti kita akan sampai kepada jawaban pertanyaan yang mungkin berikutnya
kita menjelaskan soal ini. Tapi intinya adalah bahwa manusia itu